Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيراته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وهجة على الخلائق أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Ikhwan fillah, a'izza'i wa ahibba'i, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, taufik, hidayah dan juga berbagai macam nikmatnya kepada kita. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang salih. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa seorang hamba yang salih tidak akan pernah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memutus darinya sebuah nikmat, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan nikmat yang lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, bisa kita teliti ketika manusia mereka berada di alam rahim, ketika manusia berada di dalam perut seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya memberikan nikmat kepada manusia ketika mereka berada di alam rahim. Allah memberikan nikmat kepada jabang bayi melalui satu jalan rezeki, melalui satu jalan nikmat, melalui tali pusarnya. Kalau kita lihat, jabang bayi dia memperoleh suplai makanan melalui pusarnya, yang tentunya berasal dari ibunya. Makanan dan minuman yang dimakan oleh ibunya menjadi zat makanan berupa darah dan masuk ke dalam jabang bayi melalui satu jalan itu, yaitu tali pusar. Kemudian setelah waktu yang ditentukan tiba, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala manusia terlahir ke alam dunia. Manusia terlahir ke alam dunia dan dia terputus dari satu jalan rezeki ini. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya ketika memutus satu nikmat yang diberikannya kepada manusia tersebut, Allah menggantinya dengan dua nikmat.
Allah mengganti satu nikmat itu dengan dua nikmat, dengan dua jalan rezeki, yaitu melalui dua jalan air susu ibu. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, manusia pun biasanya 2 tahun akan terputus dari dua jalan rezeki ini. Akan terputus dari dua jalan nikmat ini. Dia beranjak dewasa dan terputus dari dua jalan nikmat ini. Apakah Allah membiarkan kita? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan nikmat yang lebih banyak. Menggantinya dengan nikmat yang lebih lezat dan bermanfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah mengganti dua jalan air susu ibu itu dengan 4 nikmat. 4 jalan rezeki. Apa 4 jalan rezeki ini? Kata beliau rahimahullahu taala, ta'amani wa syarabani. 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan, satu di antaranya adalah tumbuh-tumbuhan. Ketika kita beranjak dewasa, kita mampu memakan setiap tumbuh-tumbuhan. Terlebih orang Indonesia, setiap tumbuh-tumbuhan dimakan. Serumputan jadi lalapan. Kita mampu memakannya ketika usia kita dewasa. Kemudian makanan yang lainnya berupa hewan-hewanan. Kita boleh dan bisa memakan hewan-hewanan, entah itu kambing, sapi, kebo, ayam, dan lain sebagainya dari makanan-makanan yang berasal dari hewan-hewan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 minuman, yaitu berupa susu dan air tawar. Ini semua akan didapatkan oleh manusia ketika mereka berada di alam dunia dan dalam kondisi yang sudah dewasa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia di alam dunia ini tidak langgeng, dia akan mendapati sebuah kenyataan yang disebut dengan al-maut. Maka ketika seseorang memasuki pintu al-maut, dia akan terputus dari 4 jalan rezeki ini. Dia akan terputus dari 4 nikmat yang Allah berikan ketika dia di dunia. Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita di akhirat tidak mendapatkan nikmat? Ternyata tidak. Ketika kita di alam dunia ini menjadi orang-orang yang salih, menjadi orang-orang yang mustaqim, senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, senantiasa menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti 4 nikmat tersebut dengan 8 nikmat. Yang dengan 8 nikmat ini kita akan mendapatkan segalanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, 8 pintu rizki atau nikmat ini adalah 8 pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang bertakwa. Allah akan memerintahkan kepada orang-orang yang bertakwa untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan alhamdulillah allazi la tu'adda syukrahu binikmatin min ni'amillah illa binikmatin haditsah tujabu alaihi syukr. Imam Syafi'i pernah berkata, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba tidak akan mungkin mampu mensyukuri sebuah nikmat. Ingat, mensyukuri sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, kecuali dengan nikmat yang baru. Yang nikmat baru ini perlu kepada syukur yang lain. Maka hadirin jamaah kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar mentaatinya, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini, insyaallah saya akan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil tema ini dari sebuah kutub, dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang di antara guru daripada guru-guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya sebuah risalah yang sangat bagus sekali yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Perantara atau sarana-sarana yang sangat bermanfaat untuk memperoleh kebahagiaan hidup.
sarana yang bermanfaat untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Buku ini kecil namun sangat syarat dengan makna. Sehingga ketika kita benar-benar mempelajarinya, benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan kita di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan sesungguhnya adalah bukan rahasia lagi ketika setiap kita menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, entah dia seorang muslim, entah dia seorang kafir, semua menginginkan kebahagiaan. Sehingga kita dapati setiap manusia menempuh berbagai macam cara untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Sebagian mereka ada yang menghabiskan masa mudanya, ada yang menghabiskan waktu mudanya untuk bersenang-senang, untuk mengumbar hawa nafsu. Demi apa? Demi memperoleh kebahagiaan. Sebagian manusia yang lain, mereka sangat tamak dan rakus di dalam mengumpulkan materi dunia berupa harta, kedudukan, pangkat, derajat. Demi apa? Demi memperoleh kebahagiaan. Sebagian mereka ada yang menceburkan diri mereka ke dalam lautan syahwat, ke dalam kelezatan yang semu, yang sementara. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan. Maka di sini kita harus paham di manakah letak kebahagiaan hakiki. Apa yang akan bisa menjadikan kita memperoleh kebahagiaan hakiki yang tidak hanya dirasakan di alam dunia ini, namun nanti di akhirat kelak kita akan merasakannya. Maka untuk menjawab pertanyaan yang penting ini, sesungguhnya Islam telah memberikan penjelasan yang sangat begitu gamblang. Sehingga siapa saja yang menghendaki dirinya memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah, maka hendaknya dia kembali ke dalam Islam. Kembali kepada ajaran Islam yang sahih, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya tersebut menjelaskan beberapa wasilah, beberapa sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang mana apa yang beliau sebutkan ini tentunya berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keduanya merupakan sumber daripada ajaran Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara sarana yang paling besar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah adalah al-iman wal amal salih. Iman dan amal yang salih. Siapa saja yang menghendaki dirinya bahagia, menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, maka hendaknya dia beriman dan beramal salih. Beriman dan beramal salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal salih, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia itu seorang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang janjinya bahwa siapa saja yang beramal saleh, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka di sini siapa saja yang menggabungkan antara amal saleh dan keimanan, maka dia akan mendapatkan apa yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini. Siapa yang beramal salih, kita paham bahwa sebuah amalan tidak akan pernah disebut amal salih kecuali ketika sesuai dengan Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan
tidak akan mungkin dikatakan dia itu amal salih kecuali ketika cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena sesungguhnya amal salih tidaklah dikatakan amal salih, dia itu sebagai amal salih ketika banyak yang melakukannya. Patokan dalam amal salih bukanlah karena banyak orang yang melakukannya, bukan karena amal tersebut sangat terkenal di kalangan masyarakat, tetapi patokan amal salih adalah ketika sesuai dengan kitab dan sunnah. Kemudian dia itu beriman, tidak hanya beramal saleh, namun dia dasari amal salehnya tersebut dengan keimanan. Karena sesungguhnya keimanan adalah merupakan syarat sahnya sebuah amalan. Tidak akan mungkin sah amalan seseorang, tidak akan mungkin amalan seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika amal tersebut dilandasi dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh itu sendiri tidak mungkin dikatakan dia amal soleh kecuali ketika disertai dengan keimanan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang mampu menggabungkan antara amal salih, mampu menggabungkan antara amal salih dan keimanan, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau memberikan tafsiran tentang ayat ini, tentang yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Beliau di dalam tafsirnya menjelaskan pendapat-pendapat para ulama. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, ada yang mengatakan tuma'ninatul qalbi. Yang dimaksud hayatan thayyibah pada ayat tersebut adalah ketentraman hati. Juga ada yang mengatakan yang dimaksud rezeki halal. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah qanaah. Juga ada yang mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah itu adalah amal ketaatan. Namun Al-Imam Ibnu Katsir beliau mentarjih, kata beliau rahimahullahu taala, as-sahihu anna al-hayata thayyibah tashmulu hadhihi kullih. Yang benar bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah mencakup semua hal tersebut. Artinya yang dimaksud hayatan thayyibah pada ayat tersebut adalah amal ketaatan, qanaah, kemudian rezeki yang halal, dan tumani'atul qalb, ketentraman hati. Siapa saja yang mampu menggabungkan antara iman dan amal salih, maka dia akan mendapatkan isi semua. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil ini maka jelaslah siapa yang mampu menggabungkan antara iman dan amal salih, dia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Tidak hanya di dunia, namun akan didapatkannya di akhirat kelak. Kemudian hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sarana yang selanjutnya agar kita ini bisa memperoleh kebahagiaan dan hilang dari diri kita setiap kegundahan hati, setiap kesedihan, dan setiap apa saja yang kita rasakan daripada kesedihan dan kegundahan, maka hendaknya kita menempuh al-ishtighalu bil a'mali wal ilmi nafi'. Hendaknya kita menceburkan diri kita dalam kesibukan untuk beramal dan berilmu. Kita sibukkan diri kita dengan terus menuntut ilmu dan terus beramal saleh. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal dan ilmu kita. Karena siapa saja yang menyibukkan dirinya, menyibukkan kehidupan sehari-harinya dengan ilmu dan amal, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dan akan hilang dari dirinya setiap kesedihan, setiap kegundahan hati, setiap kegoncangan jiwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum itu mereka berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu saling mempelajari Alkitab tersebut sama mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Majelis taklim, majelis ilmu, majelis tentang Al-Quran yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dipelajari tentang ayat-ayat suci Al-Quran, entah itu mempelajari cara bacanya atau mempelajari isi kandungannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan turun ketenangan kepada mereka. Sakinah akan turun kepada kita. Sakinah akan turun kepada majelis seperti majelis kita ini. Oleh karena itu, kita dapati dan kita rasakan bersama ketika orang duduk di majelis ilmu tenang hatinya. Bahkan sebagian orang tenangnya keterlaluan, sakinahnya berlebihan, sampai betul-betul sakinah, tidak ingat apa-apa. Namun sakinah yang berlebihan ini tentunya tidak baik. Apa maksudnya? Tidur gitu. Mungkin dia sulit tidur, tapi kalau di majelis ilmu gampang tidur. Tentunya tidur sakinah yang semacam ini bukan dari pahala Allah Subhanahu wa taala, juga bukan dari kebaikan yang didapatkannya. Namun tentunya di situ ada setan yang menggodanya. Terlebih majelis ilmu pada subuh. Pada subuh itu waktu yang sangat enak untuk melanjutkan kembali tidur kita. Dan ingat, yang hadir di sini bukan hanya makhluk yang berupa manusia. Kita sekarang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala, berada di sebuah majelis yang paling mulia di muka bumi ini. Maka yang hadir di sini tidak hanya sekedar kita manusia. Di sana juga ada kalangan jin. Entah itu jin yang baik ataupun jin yang jahat. Jin yang jahat ini disebut setan. Maka jangan aneh ketika di majelis ilmu ada yang ngantukan, ada yang tidur sama sekali, bahkan yang lebih parah sampai ngiler. Ini kenapa? Karena bukan kita aja yang hadir. Di sana ada penggoda, ada iblis, ada setan yang tidak senang manusia itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak senang manusia itu menuntut ilmu. Maka digodalah oleh iblis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Ini fadilah daripada menuntut ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu, mereka akan mendapatkan sakinah, akan diliputi rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka. Maka kalaulah seandainya fadilah daripada ilmu ini, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu sangat mencukupi bagi diri kita. Namun ternyata fadilah daripada ilmu itu tidak hanya sekedar apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Betapa sangat banyak fadilah ilmu. Maka siapa saja yang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan hidup, hendaknya dia menghadiri majelis ilmu. Siapapun di antara kita yang sedang dilanda kegoncangan jiwa, kesedihan, kegundahan hati, hadiri majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kita harus yakin akan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencari kebahagiaan bukan datang ke diskotik, bukan datang kepada tempat-tempat maksiat, akan tetapi hendaknya dia mendatangi majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sakinah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dan fadilah-fadilah yang lainnya yang sangat banyak sekali. Maka hendaknya kita sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita sibukkan diri kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Sehingga Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata,
ma amila amilin qat ala jahlin illa kana ma yufsidu minhu aktsar mimma yuslih. Tidaklah seseorang dia beramal dengan sebuah amalan yang dia beramal itu didasari di atas kejahilan, illa kana ma yufsidu minhu aktsar mimma yuslih, kecuali kerusakan yang didapatnya akan lebih banyak daripada maslahat yang didapatnya. Artinya, hendaknya kita dasari setiap amal soleh kita dengan ilmu. Kita harus beramal soleh di atas ilmu. Karena siapa saja yang beramal soleh tanpa ilmu atau dilandasi dengan kejahilan, maka kerusakan yang didapat akan lebih banyak daripada maslahatnya. Oleh karena itu, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ilmu itu didahulukan sebelum kita berkata dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata ilmu. Fa'lam, ilmuilah sebelum beristighfar, sebelum bertobat. Dan di dalam tobat ini tercakup amal dan ucapan. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu. Maka kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan dari berkata dan beramal. Kenapa ilmu itu harus didahulukan? Karena sesungguhnya dengan ilmu ini niat seseorang akan benar ketika beramal. Dan kebenaran niat seseorang di dalam beramal ini adalah syarat sah diterimanya amal seseorang. Maka ilmu itu harus kita dahulukan sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat dan berucap. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pernah mengatakan di dalam Qasidah Nuniyah. Beliau berkata, al-jahlu da'un qatil. Kejahilan itu adalah penyakit yang sangat membinasakan. Wa tabibu dzalika al-alimur rabbani. Dan dokter dari hal tersebut adalah seorang alim yang rabbani. Kata Imam Ibnu Qayyim, kejahilan itu adalah penyakit yang membinasakan. Kenapa? Karena kerap kali kejahilan itu adalah sesuatu yang tidak disadari oleh manusia. Banyak sekali manusia yang mengidap penyakit jahil. Namun sangat sedikit di antara mereka yang menyadari ini. Mereka lebih sadar ketika mereka ditimpa penyakit. Entah itu panas, demam, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tetapi betapa banyak manusia yang sudah sadar dirinya itu punya penyakit jahil. Dan setiap kita, siapapun kita, entah itu seorang alim, entah itu seorang awam, pasti memiliki penyakit jahil. Karena sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sehingga semakin orang itu menjalani ilmu, semakin dirinya merasa jahil. Oleh karena itu orang yang niatnya benar di dalam menuntut ilmu, tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah futur, tidak ada istilah dirinya ogah-ogahan untuk menuntut ilmu. Karena semakin ilmu itu dicapai, semakin ilmu itu digali, semakin ilmu itu dipelajari dan dipahami, maka semakin dirinya itu merasa jahil. Semakin dirinya itu merasa, oh ternyata masih banyak perkara yang belum saya ketahui. Sehingga dia terus merasa dirinya itu jahil. Kalau dirinya merasa jahil dan dia ingin sembuh dari kejahilannya, maka dia akan senantiasa terus bersemangat menuntut ilmu. Maka siapa saja yang menginginkan dirinya bahagia hidupnya, sibukkanlah dengan ilmu, sibukkanlah dengan amal yang salih, dia akan memperoleh kebahagiaan. Bukan dengan disibukkan al-qil wal qal. Mencari berita tentang fulan, mencari berita tentang fulan. Bagaimana keadaan si fulan? Bagaimana ngajinya sekarang sudah semakin semangat apa tidak? Menceritakan aib orang. Sehingga tidak ada waktu kecuali menceritakan orang. Tidak ada waktu kecuali mencerca orang, mengolok-olok orang. Maka orang yang semacam ini tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Hendaknya setiap kita menyibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Ketika seseorang menyibukkan dengan ilmu dan amal soleh, tidak ada waktu lain kecuali ketaatan. Tidak ada waktu kecuali bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana yang lainnya supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan dan hilang dari diri kita setiap kesedihan, kegundahan,
adalah an-nadharu ila man huwa asfala minka fi mata'il hayatid dunya, yaitu melihat kepada siapa saja yang berada di bawah kita dalam masalah materi dunia. Hendaknya setiap kita menjadikan kaidah ini terpampang di hadapan kita. Pandanglah kehidupan dunia ini dengan kacamata yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Bagaimana cara kita memandang kehidupan dunia? Hendaknya kita memandang kehidupan dunia, kehidupan materi dunia, kita pandang kepada siapa saja yang berada di bawah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penting kita perhatikan di sini, siapa saja yang mempraktekkan kaidah ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kesedihan. Dia tidak akan pernah merasakan kegundahan, kegoncangan jiwa. Ketika kita menerapkan kaidah ini dalam kehidupan dunia kita, maka kita akan merasa lapang hati ini. Kita akan senantiasa merasa lebih daripada orang lain. Ini adalah merupakan ajaran Islam yang sangat agung, yang hendaknya kita jadikan sebagai kacamata, yang kita jadikan kacamata ini untuk memandang kehidupan dunia. Hendaknya kita melihat kepada siapa yang berada di bawah kita dari kehidupan materi dunia. Karena orang yang melihat kepada orang yang berada di atasnya, dia akan senantiasa diliputi dengan kesempitan, sesak dadanya. Ketika melihat tetangganya mendapatkan nikmat, misalkan punya mobil, dirinya belum punya mobil. Dia melihat kepada orang di atasnya, tuh tetangga kita sudah punya mobil, masa kita belum punya mobil? Akan goncang jiwa, akan senantiasa diliputi dengan kesempitan, sempit, seolah-olah dia tidak suka tetangganya itu melebihi dirinya dari kehidupan materi. Maka hendaknya kita menerapkan kaidah ini. Kita lihat siapa yang berada di bawah kita, entah itu dalam masalah rezeki, pangkat, jabatan, atau dalam masalah misalkan mencari nafkah di dunia ini. Kita lihat siapa yang ada di bawah kita. Kalau kita menerapkan kaidah ini, insya Allah kita akan merasa senantiasa berada di atas orang lain. Ketika kita mendapati diri kita pas-pasan, kita punya misalkan sepeda motor. Ketika kita lihat siapa yang ada di bawah kita, tuh tetangga kita belum punya apa-apa. Tetangga kita hanya kerjanya pakai sepeda misalnya. Atau bahkan mungkin jalan kaki pakai angkot. Kita alhamdulillah pakai motor. Ketika kita mengidap sebuah penyakit, entah itu penyakit demam ataupun yang lainnya, kita lihat siapa yang ada di bawah kita. Artinya kita lihat di sana ada yang lebih parah penyakitnya, ada yang lebih susah dari diri kita. Maka siapa saja yang menerapkan kaidah ini akan senantiasa dia melihat dirinya itu berada di atas orang lain. Berada di atas orang lain. Karena betapa banyak manusia yang sangat menderita, lebih daripada penderitaan yang kita rasakan. Sebaliknya ketika orang tidak menerapkan kaidah ini, maka yang didapat adalah kegoncangan jiwa, kesempitan dada, kesempitan hidup, seolah-olah dunia ini terhimpit. Sehingga dia rakus senantiasa ingin mengungguli tetangga-tetangganya yang melebihinya dari materi dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya al-ihtimam bil amali li yaumil hadir wa qata'ahu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal. Siapa saja yang menghendaki dirinya mendapatkan kebahagiaan, hendaknya dia mengkonsentrasikan dirinya, mengkonsentrasikan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mengoptimalkannya di dalam amal hari ini. Hari di mana dia hidup ketika itu. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu adalah hari ini. Hidup kita hakiki itu adalah hari ini. Kita tidak akan mungkin mengembalikan masa lalu kita. Dan tidak mungkin kita akan mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang akan kita amalkan esok hari. Maka kehidupan kita sebenarnya adalah hari ini. Sekarang hari misalkan hari Ahad.
Kehidupan kita ya hari Ahad ini. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui besok itu masih hidup apa sudah mati. Dan juga kita tidak mungkin menarik apa yang sudah berlalu dari diri kita. Kita umur 30 tidak mungkin kita kembali ke umur 20. Yang sudah berlalu. Maka di sini waktu manusia itu ada 3. Pertama, waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Kemudian yang kedua, waktu di mana dia hidup ketika itu, ya hari ini. Di mana dia menjalani kehidupannya ketika itu. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang. Kehidupan yang telah berlalu tidak akan mungkin kita tarik lagi. Orang yang sudah tua tidak akan mungkin bisa muda lagi. Mustahil. Kemudian waktu yang akan datang, ini masih perkara yang gaib bagi diri kita. Kita tidak paham. Sejam 2 jam setelah kita keluar dari majelis ini, apakah kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita supaya kita ini mengkonsentrasikan diri di mana kita ini hidup sekarang ini, di hari ini. Oleh karena itu kita pahami dalam salah satu di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-hammi wal hazan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Nanti akan kita jelaskan apa makna ham dan hazan. Aku berlindung dari ham dan hazan. Keduanya maknanya kesedihan, kegundahan, kegoncangan jiwa. Juga aku berlindung dari ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal jubn. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebakhilan dan sikap atau sifat penakut. Wa dhal'id dain, dan aku berlindung dari lilitan hutang. Wa ghalabatir rijal, dan dari penguasaan seseorang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam doa ini beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ham dan hazan. Kata para ulama, al-ham dan hazan itu hampir sama maknanya, yaitu kesedihan, kegundahan hati dan kegoncangan jiwa. Namun keduanya memiliki perbedaan. Al-hazan itu kalau dalam bahasa kita artinya sedih. Ini maknanya adalah kesedihan terhadap perkara-perkara yang sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu dari diri kita, dari kesedihan-kesedihan itu disebut hazan. Adapun ham adalah kesedihan, kegundahan hati terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara ini. Dari kesedihan terhadap perkara yang sudah terjadi dan dari kekhawatiran, kegundahan terhadap apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya hendaknya seorang itu menjadi ibnu yaumi, menjadi anak hari. Maksudnya hendaknya pikirannya, semangatnya, kesungguhannya dikonsentrasikan di hari di mana dia hidup dan menghadapi hari tersebut. Karena ketika seseorang memfokuskan dirinya, semangatnya, kesungguhannya untuk memperbaiki hari di mana dia hidup, dia tidak akan mungkin diliputi dengan kesedihan. Dia akan terus berusaha bagaimana hari ini lebih baik. Bagaimana hari ini bisa optimal saya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dituntut untuk memperbaiki 3 waktu yang kita miliki ini. Kita harus memperbaiki masa lalu kita. Kita harus memperbaiki hari ini. Kita harus memperbaiki masa yang akan datang. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara memperbaiki masa lalu? Sedangkan masa lalu itu sudah berlalu. Sudah tidak akan mungkin lagi kita dapati. Orang yang sudah umur 40 tahun tidak mungkin bisa kembali kepada umur 20 tahun. Mungkin sebagian di antara kita memiliki masa yang kelam. Masa-masa muda yang hitam.
penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana cara memperbaiki masa lalu? Kata para ulama, perbaikilah masa lalu kita dengan taubatan nasuh. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan masa lalunya ini kembali baik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, apapun dosa yang kita lakukan. Sampai-sampai dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan syirik, maka akan terhapus dosa tersebut dengan taubatan nasuh. Kita perbaiki masa lalu kita dengan penuh kesungguhan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaiki masa di mana kita sekarang ini ada. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tadi yang kita jelaskan. Kita mengkonsentrasikan pikiran kita, kesungguhan kita, semangat kita untuk bisa mengoptimalkan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sempurna. Kemudian bagaimana memperbaiki masa yang akan datang? Sedangkan masa yang akan datang itu masih gaib di hadapan kita. Masih tanda tanya. Maka kata para ulama, perbaiki masa yang akan datang kita dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus punya planning dan punya rencana bagaimana hari esok itu lebih baik daripada hari sekarang ini. Maka siapa yang menempuh perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, namun di akhirat kelak dia akan mendapatkannya. Dan siapa saja yang senantiasa mengingat-ingat masa lalu yang kelam dengan tidak ada usaha untuk memperbaikinya, dia akan terus diliputi oleh kesedihan. Oleh karena itu kita jangan sampai berlebih-lebihan mengingat masa lalu kita. Yang kita sungguh-sungguh di dalamnya adalah bagaimana masa lalu kita ini terbaiki dengan taubatan nasuh. Jangan sampai berlarut-larut kita mengingat-ingat masa lalu kita yang kelam. Karena itu akan mendatangkan kesedihan bagi diri kita. Sehingga Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ini. Juga kita jangan sampai terlalu berlebih-lebihan memikirkan masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang masih gaib. Tetapi hendaknya kita menjadi ibnu yaumi. Bagaimana kita ini bisa bersemangat, bersungguh-sungguh menjalani hari ini di mana kita sekarang hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi di sana sarana-sarana yang bisa menjadikan kita ini hidup bahagia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain kita bisa mempelajarinya lebih banyak. Setiap sarana yang bisa mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang bahagia. Ini yang bisa disampaikan pada kajian pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan setiap apa yang kita ilmui. Karena sesungguhnya ilmu adalah wasilah untuk beramal. Maka ketika kita mendapati sebuah ilmu, berusaha untuk beramal. Berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengamalkan ilmu. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.